Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah yang saya hormati Murabbiyah Mabna Rabi'ah Al-Adawiyah, yang saya hormati para musyrifah di Mabna Raya, para muharrikah, para adik-adik mahasantri yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini Selasa 21 April 2026, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berwajah di majelis ini dalam rangka agenda rutin kita, yaitu irsyadat di setiap hari Selasa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini menjadi satu simbol atau miniatur kelak kita dikumpulkan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adik mahasantri, ini tadi sudah diumumkan sama musyrifahnya. Kalau di sini apa panggilan musyrifahnya? Una. Oleh Una musyrifah. Jadi lantai 1 segera keluar, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Tapi ternyata masih ada yang di kamar. Justru lantai 5 yang tidak disebut sudah turun semua. Ini memang kegiatan subuh itu luar biasa, apalagi irsyadat. Tapi kalau di sini ini, insya Allah karena tadi setelah sholat lalu baca wirid, kemudian disambung dengan al-wirdul latif sebagaimana tradisi kita, lalu kemudian sampai berbalik arah, sehingga insya Allah tidak ngantuk. Karena kalau yang langsung biasanya wiritan dan seterusnya ini tidak berbalik arah, ini biasanya masih tidur, masih melanjutkan ngantuknya. Di Raya ini saya pertama kali di sini hadir di majelis ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan semua. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah, ini sebagaimana biasa kajian kita di pagi hari ini, yaitu kita mengupas hadis-hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita mengkaji dan mengupas hadis yang ke-30 dari 42 hadis koleksi Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadis Salasun, hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah Al-Khushani Julthum Ibn Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha
wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Yang terjemah maknanya dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban. Ini tadi yang diungkapkan dalam matan hadisnya, faradha faraidha fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian mengabaikannya. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan dia telah menetapkan batasan-batasannya, had-hadnya, hudud, maka janganlah kalian melampauinya. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan dia mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan sesuatu sebagai rahmatan lakum, yaitu sebagai kasih sayang buat kalian. Hal ini ghaira nisyanin, bukan karena dia lupa, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Ya, ini hadis ini singkat, tetapi memiliki kandungan yang luas. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah bersabda, utitu jawami al-kalim, aku ini dianugerahi atau diberi jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu ungkapannya singkat tapi maknanya padat atau syarat makna. Maka pesan Rasulullah ini yang pertama ini. Kata Rasulullah begini, innallaha ta'ala faradha fara'idha fala tudayyi'uha. Allah itu telah mewajibkan fara'id, fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban, maka jangan engkau sia-siakan. Jadi begini ya, kita ini dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kan kehidupan di dunia itu kehidupan yang sangat singkat. Saya beberapa kali ketemu dengan mahasiswa, mahasiswi, itu kalau kuliah pertama masuk ma'had, masih ingat ya, ini kita sudah mau keluar ma'had dulu di bulan Agustus, itu kan pada bawa koper, itu koyok-koyok itu 1 tahun itu kok lama. Ternyata lama apa sebentar? Ya lama juga ya. Tapi ternyata ketika nanti sampean tiba-tiba sudah ujian komprehensif atau ujian skripsi, sampean tanya itu, apa memang panggilan muslimahnya di sini? Una, Uni, Nuna. Kalau Uni yang di kampus 1 ya. Nuna-nuna di sini. Sampean tanya yang semester akhir apalagi yang sudah lulus, itu mesti rasanya baru kemarin masuk ma'had. Ya, sampean sekarang sudah kuliah, ketika pulang ke rumah lalu melihat dulu sampean sekolah di TK yang dekat rumah sampean, itu sampean masih ingat ketika main-main di halaman TK itu rasanya baru kemarin. Ternyata memang kehidupan dunia itu sangat singkat. Tapi kehidupan dunia yang sangat singkat ini Allah berikan ujian kepada kita ini untuk menentukan di mana prestasi kita, yang nanti prestasi ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Ini penting sekali.
Makanya di sini disebutkan Allah itu menguji kita itu dengan yang pertama itu membuat kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka pesan Rasulullah, jangan kalian sia-siakan. Ya. Nanti kewajiban ini bertingkat. Kalau kita baca di dalam beberapa penjelasan, termasuk di dalam syarahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ada penjelasan. Ada memang yang mengatakan bahwa fardu itu sama dengan wajib. Tapi kalau dalam ibadah haji, dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, fardu dan wajib itu dibedakan. Fardu itu kalau dalam ibadah haji itu sesuatu yang harus dilakukan, kalau ditinggalkan dia tidak bisa diganti dengan dam, tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji masih bisa diganti dengan dam. Nah, dari sini kalau kita pahami, maka yang fardu ini walaupun di banyak hal fardu itu maknanya ya sama dengan wajib, sesuatu yang diwajibkan, yang difardukan. Tapi kekuatan levelnya itu lebih tinggi. Nah, nanti fardu ini dibagi lagi. Ada fardu yang disebut fardu ain, ada yang disebut fardu kifayah. Di UIN ini, ya, kita ambil contoh. Atau sebelum kita bicara tentang kampus kita, fardu ain itu yang menjadi kewajiban setiap mukallaf dan itu tidak bisa diwakilkan. Sampai wajib sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ini fardu ain. Nah, bisa kalau kemudian ada mahasantri putri padahal sedang tidak berhalangan, kemudian dibangunin oleh nuna-nuna tadi itu, kemudian mengatakan begini, enggak wis hari ini saya enggak subuhan dulu, diwakilkan teman saya yang satu kamar. Itu enggak bisa, karena sifatnya fardu ain. Nah, termasuk ada kewajiban kan yang urut itu, yang inti itu, yang ada dalam rukun Islam itu. Jadi setelah kita syahadat, Allah menetapkan yang fardu-fardu itu. Setelah syahadat kemudian sholat. Sholat itu pasti dimulai dengan harus memenuhi syarat sahnya sholat. Toharo, kan begitu. Menutup aurat. Orang kalau tidak paham ini, maka ini berbahaya sekali. Sholatnya bisa tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Maka Allah mewajibkan kewajiban yang juga fardu ain, yaitu terkait dengan ilmu. Jadi Imam Ghazali itu membagi ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, yang fardu ain itu apa? Di antaranya ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang bagaimana beribadah yang benar. Sampai sholatnya benar, toharohnya, wudunya benar, mandi wajibnya benar. Itu harus diketahui masing-masing orang. Makanya kemudian di ma'had ini dibikinlah ma'had di kampus ini, ma'had yang ma'had itu di dalamnya untuk mengawal kewajiban-kewajiban yang fardu ain. Makanya sampai ada taklim Kafkar, ada taklim Al-Quran. Ngaji itu juga tidak bisa diwakilkan. Sama KTP-nya Islam, kenapa kok tidak bisa ngaji? Oh enggak, saya sudah diwakili adik saya hafal Quran, saya tidak bisa ngaji, tidak apa-apa, tidak bisa. Karena nanti pertanggungjawabannya itu masing-masing. Jadi itu fardu ain. Ini berbeda dengan yang fardu kifayah. Kalau yang fardu kifayah, maka selama
dalam satu komunitas itu proporsinya sudah terpenuhi, maka umpama ada yang ketinggalan atau tidak ikut, maka dia masih memungkinkan tidak berdosa semuanya. Makanya di kampus ini kalau kita lihat, yang fardu kifayah itu apa? Yang fardu kifayah itu adalah prodi yang sampean pilih. Kan menuntut ilmu itu fardu. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah kewajiban yang sangat ditekankan. Makanya ungkapannya menggunakan fardhatun. Itu taknya bukan tak muannas, tapi taknya itu menunjukkan mubalaghah. Sangat-sangat ditekankan. Nah, nanti urutannya inilah yang kata Al-Ghazali. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu prodi yang sampai pilih itu. Ya. Ada yang prodinya psikologi. Maka tidak semua orang Islam harus di prodi psikologi, tapi harus ada yang paham tentang psikologi. Ada yang ekonomi, ada yang bahasa dan sastra, ada yang teknik, ada yang prodi pendidikan dokter, ada yang farmasi dan seterusnya. Itu yang fardu kifayah. Tapi itu juga menjadi fardu, tapi urutannya tadi. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tudayyi'uha." Janganlah kalian menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan itu bentuknya ya bertahap, bentuknya itu ya ada levelnya. Zaman sudah diberi kesempatan di ma'had ini, kok kemudian padahal jamaah sudah diajak, sudah diobrolin untuk jamaah, tapi males. Ini berarti menyia-nyiakan. Padahal nanti setelah ini semester 3 itu kan pilihan ada di tangan kalian. Ya, ada yang ingin tinggal di kos-kosan karena merasa sudah mondok 8 tahun, 7 tahun, ingin bebas. Ini bebas yang seperti apa? Kalau niatnya itu bebas dari yang bangunkan sama bebas dari melaksanakan kewajiban, ya sesungguhnya itu tidak bisa. Karena perintahnya, ya larangannya fala tudayyi'uha, jangan engkau sia-siakan. Berarti kalau yang paling utama itu terkait dengan sholat, lalu terkait dengan ngaji kita dan seterusnya, maka ini jangan pernah disia-siakan. Kuliah juga begitu. Ini kan kewajiban. Maka jangan disia-siakan waktu yang ada, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Saya dulu pernah mengalami seperti kalian semua para adik-adik mahasantri. Saya dulu tinggal di ma'had itu angkatan kedua. Itu masih ma'hadnya hanya di kampus 1. Jadi ya saya dulu ketika itu sistem taklim belum seperti hari ini. Musyrifnya juga masih belum, aturannya belum seperti hari ini. Maka kenapa kok kemudian sistemnya ini selalu ada upgrading, ada perbaikan dan seterusnya. Ini sekali lagi untuk mengawal agar kita ini tidak menyia-nyiakan apa yang diwajibkan oleh Allah, termasuk menyia-nyiakan waktu yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kan kita ini biasanya dihadapkan pada beberapa pilihan. Ada mahasantri itu yang begitu masuk ke UIN sampai masuk ma'had itu karena, mohon maaf di sini ada benda wallahu a'lam. Tapi ada yang karena yang minat masuk UIN itu orang tuanya. Mahasantrinya sajane gak patek karep. Kenapa? Karena salah satunya, aku males aku di UIN kok ono ma'had. Tapi orang tua penginnya sampai di ma'had. Karena kalau anaknya, apalagi perempuan, kalau tinggal di ma'had, itu bagi orang tua itu lebih tenang daripada tinggal di kos-kosan. Orang tua sampean yang jauh rumahnya, apalagi luar pulau. Itu kalau anak perempuannya yang kuliah di Malang, kok tinggal di kos-kosan, itu pikirannya itu lebih memikirkan sampean, ya opo ya anak saya di kos-kosan ini.
Jangan-jangan jam 10 masih di luar, jangan-jangan jam 11 masih di kafe. Itu ada pikiran begitu. Karena zaman sekarang itu ngeri. Tapi kalau di ma'had, ya sampai dalam pantauan. Jam berapa sudah harus berada di Mamna? Kan nggak kemana-mana ya. Terus malam juga keluyuran nang dindi, nugas harus di sini. Ini orang tua lebih tenang. Karena di luar sana itu berbahaya sekali, banyak binatang-binatang buas yang siap menerkam. Jadi ngeri zaman sekarang itu. Jadi kalau lewat ini nggak jauh-jauh ini, apa area kafe-kafe itu apa namanya? Dermo. Itu kalau malam kono arek melekan tengah malam jam 12. Ada yang perempuan-perempuan, cewek-cewek itu ada loh jam 12 di Jogo. Itu orang tua secara fitrah, secara naluri itu mikir mestinya. Tapi lah di WA gak balas, alasannya apa? Maaf bu, pak sudah tidur padahal masih di kafe. Dan seterusnya, itu terjadi. Makanya kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yang kewajiban itu menjadi ujian bagi kita yang akan menentukan bagaimana kedudukan kita nantinya. Itu jangan sampai kalian sia-siakan. Ya dimulai dari yang wajib yang sangat mendasar. Sholat subuh itu di ma'had insya Allah sampai terkondisikan. Tapi kalau nanti semester 3 kok milih hidup di kos-kosan atau di kontrakan, ini tidak ada yang bisa menjamin. Banyak yang kemudian menyia-nyiakan. Yang paling bahaya itu kalau ada orang melanggar kewajiban bahkan menyia-nyiakannya, tetapi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ini berbahaya sekali. Kalau dalam hatinya masih ada rasa penyesalan, rasa bersalah, itu masih lumayan. Berarti dia ini masih punya kontrol diri yang baik. Tapi kalau sudah enggak, harus sholatnya itu sholat subha. Jadi sudah masuk waktu duha ternyata baru bangun. Itu terjadi di luar sana. Jadi yang pertama kata Rasulullah, fara'idha fala tudayyi'uha. Jadi ingat bahwa Allah mewajibkan sesuatu itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi karena Allah kasih sayang kepada manusia, maka manusia itu diberi kewajiban sebagai ujian. Dan Allah tahu kebutuhan manusia. Manusia itu kalau lemah, sehebat-hebat sampean, sekaya apapun orang tua sampean, kita pasti lemah. Diuji sedikit saja sakit gigi, hanya satu gigi pojokan lagi, itu nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Padahal kan organ yang lain kan aman, hanya gigi tok satu gitu, lemah kita. Makanya dulu Allah mengingatkan, ada banyak orang-orang besar di zamannya. Dulu zaman Nabi Ibrahim ada raja namanya Namrud. Namrud sombongnya tak karu-karuan. Itu generasi sebelum Fir'aun, zamannya Musa. Ya, itu ternyata orang yang sangat ditokohkan dan orang besar di zaman itu. Dia matinya hanya gara-gara digigit nyamuk. Padahal nyamuk dengan orang itu lebih besar orang, apalagi orangnya ini orang zaman dulu yang memang secara fisik itu besar-besar. Tiba-tiba kalah karunya nyamuk. Jadi kita ini jangan sampai ada hal-hal yang kemudian mengganggu. Walaupun manusia itu memang lemah, tetapi kita harus membangun satu sistem yang kuat. Makanya dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, kalian wajib menjaga diri kalian, wajib mengupgrade diri kalian. Kenapa? Karena kalau kita ini terupgrade, kita mau menjaga diri kita,
la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak membahayakan bagi kalian orang yang sesat. Jadi kalau diajak orang untuk menyimpang, untuk menyia-nyiakan kewajiban, kita kuat. Karena kita mengupgrade diri kita secara baik. Dan itu harus dibiasakan sejak dini. Lalu yang berikutnya, sekali lagi, Allah itu mewajibkan sesuatu itu bukan karena Allah, tapi kembali kepada kita. Ya, jangan sampai kita ini beranggapan kewajiban kita kepada Allah sholat itu karena Allah butuh. Enggak, Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Jadi mau seluruh dunia ini kufur semua, tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap Allah. Tidak akan turun derajatnya, tidak menjadi Allah, tidak ada. Jadi tetap ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Maka kita ini harus menyadari bahwa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu karena kasih sayangnya, karena kebutuhan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah itu telah menetapkan had. Ini maknanya bisa begini. Yang pertama, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, salah satu syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Allah itu membuat larangan yang kalau larangan yang masuk kategori dosa-dosa besar, ya, itu kan kalau melanggar itu maka ada hukumannya. Contoh, dosa besar setelah syirik, membunuh, ada dosa besar yang namanya, mohon maaf, ada namanya zina. Zina ini terkait dengan lawan jenis, belum ada ikatan pernikahan yang sah, lalu kemudian mohon maaf melakukan zina. Ini dosa besar. Maka zina itu ada hadnya, hadduz zina. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dijilid, dicambuk 100 kali itu bagi pezina yang belum pernah menikah. Disebut zina ghairu muhsan. Ya. Kalau yang muhsan ini lebih berat lagi hukumannya. Maka pemahaman pertama terkait dengan wahadda hududan fala ta'taduha, itu ketika menegakkan hukum had, maka jangan melampaui batas. Harus sesuai aturan. Itu makna pertama. Tapi bisa juga dimaknai yang kedua, Allah itu sudah memberikan batas-batas. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Maka yang tidak boleh itu jangan dilanggar, jangan diterabas. Ya, contoh tadi itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kalian mendekati zina. Lu mendekati saja tidak boleh. Padahal kalau umpama ada laki-laki perempuan itu yang punya kedekatan khusus, lalu sering goncengan kemana-mana, ini berbahaya sekali. Ini bisa mengarah pada mendekati, itu sudah mendekati zina, dan itu bisa mengarah menggiring seseorang pada perbuatan zina. Na'udzubillah. Makanya perempuan itu tugasnya itu harus pinter-pinter menjaga diri. Kalau laki-laki itu harus pandai untuk memanage dirinya, bagaimana dia memanage dan menahan diri. Jadi itu bedanya. Dan mohon maaf, ini kan mbak-mbak semua ini. Yang laki-laki kan di sini saat ini kan hanya saya ya. Saya kasih tahu, ini sajanya rahasia laki-laki, tapi untuk sampean untuk jaga-jaga tidak apa-apa, saya kasih tahu. Ya. Karena kan ketika kuliah ketemu dengan laki-laki, udah usah nunggu kuliah, wong nggak kuliah saja. Sekarang medsos itu demikian terbuka. Kalau mau chatting jam berapapun, nggak tidur malam pun hanya chattingan tok itu. Ya bisa saja kan begitu. Lah perempuan itu
kelemahannya itu ada di telinga. Kalau laki-laki itu kelemahannya yang sering melemahkan itu ada di mata. Jadi ada dua hal yang berbeda. Sehingga perempuan itu kalau diberi bahasa-bahasa pujian atau kata-kata yang indah, itu kadang-kadang tuh sering menyerah. Mau norek lanang mendekati sampean, padahal yang ganteng yo gak patek, pinter yo gak patek. Tapi telaten itu kadang-kadang itu nyerah. Dan wah, janji-janjinya itu manis. Ketika diberi janji-janji manis, itu banyak yang kemudian terlena dan percaya. Ya, ini dikasih begini, dijanjikan begini. Apalagi naudzubillah, umpama ada laki-laki perempuan sudah jadian, kemudian laki-laki ini mulai gayanya itu mengikat janji, memegang tangannya. Saya kasih tahu, laki-laki memegang tangan perempuan yang bukan mahram, entah itu pacarnya, entah bukan. Itu kalau dalam kamusnya perempuan itu merasa bahwa oh, laki-laki saya ini janji setia, ini melindungi. Itu dalam benak perempuan. Tapi dalam kamusnya laki-laki, itu tidak ada kamus begitu itu. Laki-laki itu kamusnya cuma satu, kamus nafsu. Kata laki-laki dalam dirinya, kalau hari ini saya berhasil memegang tangannya, maka besok saya apalagi yang harus ada peningkatan. Tidak hanya tangan. Nyebrang jalan, mau ngatasi toko mahat nang kono, ayo tak gandeng biar ndak ada motor bahaya kalau ada motor ngebut. Itu perempuan sudah merasa wah ini cowok yang melindungi. Tapi bagi cowok tidak ada kamus perlindungan tuh, yang ada tuh kamus tadi tuh. Oh iya. Makanya laki-laki, saya sering menyampaikan laki-laki yang baik itu cuma 3. Ya, bapak sampean, bapak saya, satu lagi siapa? Saya, gitu. Dan guyon. Bos pokoknya hati-hati dengan jebakan-jebakan dari laki-laki. Ya bukan berarti kemudian, laki-laki daripada gitu saya tak dekat dengan cewek sajalah. Jadian sama cewek ya tak boleh juga, bahaya juga itu. Karena dua-duanya itu ujian. Ya. Punya rasa terhadap cewek itu juga ujian karena menyalahi fitrah. Punya rasa cinta kepada cowok itu ujian, bukan menyalahi fitrah tapi diuji. Apakah kita ini sudah saatnya melangkah atau belum? Kalau mencintai tidak ada yang salah. Tapi yang salah itu kemudian kalau cinta itu diimplementasikan koyok-koyok berduaan, lalu kemudian goncengan, pegangan tangan, bahkan lebih dari itu. Ini salah dalam memaknai cinta. Maka hati-hati, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah itu sudah menetapkan batas-batasnya, jangan melampaui batas sampai. Ya. Dan seterusnya. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah sudah mengharamkan banyak hal. Tapi yang halal jauh lebih baik. Maka yang sudah diharamkan ini jangan dilanggar. Ini tidak boleh, ini boleh. Sampai Allah bawa mesisan, jangan. Itu sama kayak begini, kan kita ini hidup di dunia ini ada aturan. Manusia itu kan grand design ciptaan Tuhan. Ya. Maka kalau kita analogikan, jangankan manusia, produk-produk buatan manusia itu saja kalau pingin awet, pingin selamat, tidak pingin rusak, maka dia harus sesuai buku pedoman, buku petunjuknya. Saya dulu beli HP itu ketika beli itu di kerdusnya, dusbooknya itu ada buku petunjuk. Ya walaupun hanya 1 lembar, 2 lembar, 4 lembar. Salah satunya kan HP jangan terkena air. Kok kemudian sampai mengatakan, oh ini HP saya ini yang mahal ini. Ini iPhone 17 ini. Harganya 20 jutaan. Kalau 20 juta masuk gak kena banyu rusak. Dicoba masukkan ke air. Apa yang terjadi? Semahal apapun HP, kalau melanggar larangan rusak dia.
Kerusakan itu tergantung pelanggaran yang dia lakukan. Sama dengan manusia sudah dikasih aturan ini. Jangan ini, jangan ini. Kok dilakukan, maka ini akan merusak. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau sampai melakukan kewajiban, mengupgrade diri sampai dengan baik, itulah yang disebut qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Tapi kalau melakukan dosa, melanggar larangannya, ya, tidak melaksanakan kewajibannya, masuk kategori wa qad khaba man dassaha. Ini yang nanti akan merusak. Bahkan puncak kerusakan itu nanti ketika di akhirat. Itu hadiah dari kerusakan yang dibuat ketika kita masih hidup di dunia. Yang terakhir, sabda Rasulullah, wa zakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhaqu anha. Jadi kalau Allah ya tidak memerintahkan dan tidak melarang, maka nanti tinggal dilihat kaidahnya, dilihat hukum asalnya, nanti dikiaskan. Maka itu karena rahmat dan kasih sayang Allah, bukan karena Allah lupa tidak menetapkan ini, tidak. Tapi ingat, fala tabahatsu anha. Jangan kemudian mempersulit diri dengan cara nek ngene yo takok maneh. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Itu termasuk dulu Bani Israel itu kakean takok. Tanya itu maksudnya agar tidak melakukan, tapi ternyata justru malah menyulitkan. Sama baca kisah tentang seekor sapi yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ya, banyak lagi. Sapi yang bagaimana? Yang begini. Terus naik gaono kok singi opo? Terus begitu. Maka ini menyulitkan. Maka dari itu para adik mahasanti rahimakumullah, ini pesan-pesan yang ada dalam hadis yang ke-30 di koleksi Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sudah dikoleksi oleh Imam An-Nawawi. Jadi sekali lagi, marilah kita gunakan kesempatan berada di ma'had ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan, dan apa yang menjadi larangan tentunya kita jauhi. Karena itulah ujian bagi kita untuk menentukan prestasi kita. Karena Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Siapa di antara kalian yang terbaik dalam berproses, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ini sebagai bagian dari proses di dalam kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kalau sudah begini ngantuknya hilang. Kalau sudah merendah nadanya, sudah mau acara penutupan assalamualaikum yang ditunggu-tunggu itu, yang ngantuk-ngantuk itu langsung hilang ngantuknya. Saya kira itu mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dari apa yang terhidang dari hadis ke-30 yang kita kaji dan kita kupas hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.